Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Ande Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Seperti biasa teman-teman, kita masih update ya, setiap hari, setiap pagi kita akan update untuk narasi news dan juga pergerakan dari market. Teman-teman, khususnya yang kita bahas adalah Bitcoin kalau di pagi hari. Hari ini kita berada di tanggal 3 Maret 2024. Kondisi market overall positif ya, rata-rata hijau semua. Dari Bitcoin sustain bertahan di kisaran 62.000 US dollar, kemudian Ethereum juga bertahan di kisaran 3.400, BNB bertahan di 400 dolar, dan rata-rata ini memang hampir semua kripto masih dalam kondisi yang sangat-sangat positif teman-teman. Apalagi kemarin ada meme season, kongres buat teman-teman yang mungkin ada cuan di Doge, Shiba Inu, Floki Inu, PP, dan lain sebagainya. Koin-koin meme kemarin dapat momentum yang bagus teman-teman. Jadi rata-rata hijau. Buat teman-teman yang mungkin baru masuk ke market kripto, ya beginilah market ya. Momentumnya selalu ada, teman-teman. Ada momentum untuk akumulasi, ada juga momentum untuk distribusi barang. Dan sekarang tampaknya kita lagi dalam cycles di mana tren pasar itu sangat-sangat positif. Oke, sebelum kita masuk ke narasi yang ada di market kripto, kita akan lihat dulu nih narasi dari makroekonominya. Teman-teman, untuk minggu depan mulai tanggal 4 Maret ya, hari Senin sampai dengan hari Jumatnya itu akan ada beberapa narasi-narasi penting yang mungkin akan memberikan impact terhadap pergerakan dari market, teman-teman. Yang penting itu di hari Selasa tanggal 5 ada rilis data terkait dengan PMI untuk Inggris ya, kemudian juga ada data soal manufacturing and non-manufacturing untuk Amerika Serikat terkait dengan perekonomian di sana seperti apa. Kemudian di hari Rabu ini ada narasi yang penting karena ada pembacaan dari Fed Vice Chair for Supervision. Teman-teman, selain itu juga ada testimoni dari Chairman Jerome Powell di hari Rabu. Ini bakalan sangat-sangat penting dan mungkin berpeluang untuk membuat market cenderung bergejolak. Selain itu pula ada rilis data soal job opening, kemudian crude oil inventory di hari Jumat. Hari Kamis itu ada beberapa data ekspor impor untuk China, selain itu juga ada ekspor impor untuk Amerika Serikat, teman-teman. Kemudian di hari Jumatnya ini penutup biasanya ada data non-farm payroll sama private non-farm payroll, unemployment rate juga untuk Amerika Serikat. Jadi itu beberapa rilis data mulai dari hari mulai dari hari Rabu sampai hari Jumat itu ada narasi-narasi yang sangat-sangat penting untuk kalender ekonomi. Sementara itu teman-teman, dari makroekonomi, kondisinya sekarang kita lagi dalam puncak-puncaknya suku bunga ya. Bitcoin sudah rally dan market kripto juga overall mengalami kenaikan. Tapi ingat teman-teman, aliran dana yang sebenarnya itu belum masuk. Kenapa? Karena narasi terkait dengan pivotnya Fed itu masih belum ya. Kalau teman-teman sudah melihat kenaikan pada Bitcoin, ini mungkin belum apa-apa dibandingkan dengan banyak dana yang akan dilempar ke market nanti ketika suku bunga dari Amerika Serikat, suku bunga yang diberikan oleh Bank Sentral Amerika Serikat sudah mulai diturunkan. Otomatis dengan kondisi seperti itu, ya deposito di bank itu tidak akan menarik karena bunganya kecil. Jadi investor akan mencari nih, kira-kira mau simpan duit kemana, ya teman-teman, yang lebih menguntungkan. Kemudian dengan menurunnya suku bunga, tentunya perusahaan-perusahaan akan bisa minjem duit lebih banyak di bank dengan bunga yang rendah, teman-teman. Otomatis bisnis akan naik di waktu tersebut. Ya, bisnis naik, profit mereka naik, mereka bisa invest. Di mana? Dia di market-market beresiko, saham ataupun Bitcoin ataupun market kripto. Jadi menurut saya pivot dari Fed ini bakalan sangat-sangat dinanti. Karena ini tidak hanya dilakukan oleh Amerika Serikat, tapi akan diikuti oleh sebagian besar negara. Mayoritas negara bakalan ngikutin menurunkan suku bunga juga. Otomatis dengan dana yang besar, ya kan, obligasi-obligasi udah mulai cair. Kemudian deposito juga cair, teman-teman. Nah, ini akan jadi salah satu duit, teman-teman. Momentum di mana duit itu akan masuk ke market-market beresiko.
Sementara, tanggal 21 Maret 2024 itu akan ada pengumuman soal suku bunga Fed ya, dan kemungkinan masih akan ditahan suku bunganya di 2,25 sampai 5,25 sampai 5,50. Jadi suku bunganya masih ditahan terus di level tertinggi, belum ada rencana pivot. Kita menunggu, inflasi PCE Core Inflation itu turun teman-teman sampai ke 2% dan itu adalah momentum di mana Fed akan mulai menurunkan suku bunga. Oke ya, ini dari kalender ekonomi cukup clear saya rasa. Kemudian, kita akan masuk langsung ke narasi-narasi yang ada di market kripto. Yang pertama adalah soal regulasi. UK Law saat ini sedang, yang namanya mempertimbangkan teman-teman untuk, regulasi yang lebih baik ya, yang lebih baik terutama untuk kripto yang dipakai untuk kriminal. Kemudian termasuk juga terorisme di dalamnya dan juga kejahatan-kejahatan lainnya. Ini bakalan mendapatkan penanganan oleh pihak regulator dari UK. Akan ada dana-dana juga yang bakalan mereka sita. Let's say kalau memang ditemukan kasus pelanggaran, teman-teman. Jadi sikap dari UK ini mirip-mirip seperti Amerika Serikat. Dan kemudian kalau kita lihat dari narasi yang lain teman-teman, ini ada berita, terkait dengan iklan ya, iklan Grayscale itu dipasang di banner, di kota New York teman-teman. Wah ini udah mulai promosi Grayscale Bitcoin Trust ETF. Nah, promosi ini tentunya dilihat, disaksikan oleh banyak orang. Ya, sebelumnya mereka sembunyi-sembunyi, sekarang udah terang-terangan. Semoga sih dengan munculnya banner-banner dan iklan-iklan di Google, di Facebook, yang mulai sudah diizinkan sepertinya teman-teman, ini bisa menjadi salah satu poin positif untuk perkembangan dari market kripto untuk kedepannya. Ya, jadi ini berita yang menurut saya cukup bagus. Kemudian juga datang dari salah satu negara Balkan di Eropa, yaitu Hungaria, teman-teman. Hungaria dikabarkan bakalan mengizinkan perbankan mereka untuk provide crypto services, untuk menyediakan layanan kripto. Ini juga bisa menjadi salah satu narasi yang sangat-sangat baik untuk perkembangan adopsi kripto di tanah Eropa sana. Karena kalau perbankannya sudah diberikan izin, otomatis ya masyarakat juga nggak akan takut-takut lagi, teman-teman nggak akan harap-harap cemas lagi. Toh juga sudah difasilitasi oleh perbankan di Hungaria. Kemudian berita datang dari protokolnya Uniswap. Uniswap dikabarkan akan memberikan, semacam mekanisme baru dalam upgrade mendatang, teman-teman. Dalam voting yang mereka sudah lakukan oleh komunitas Uniswap, dikabarkan akan ada mekanisme reward untuk, holder token Uni. Jadi holder token Uni ini akan dapat kayak persentase gitu ya, dari setiap adopsi Uni yang baru dari investor yang baru. Jadi otomatis pemegang token Uni ini akan mendapatkan banyak manfaat teman-teman dengan melakukan staking dan juga hold token yaitu Uniswap. Jadi ini berita yang bagus untuk token Uni. Itu dari Uniswap, kemudian kita, nyebrang dulu mungkin ke Indonesia ya teman-teman. Ini terkait dengan regulasi perpajakan, dan juga berita terbaru tentang, kondisi dari penyerapan kripto di Indonesia. Jadi Indonesia saat ini, sedang melakukan perencanaan terkait dengan tax atau pajak yang sudah dibebankan. By the way, di tahun berapa ya? Tahun 2022 kalau nggak salah, Bapepti sudah memberikan pajak terhadap kripto ya, 1%, 0,1% pajak itu dibebankan. Kemudian juga ada tambahan pajak lain yaitu 0,11%. Jadi total pajak dari regulator, ke investor kripto lokal itu adalah 0,21%. Pajaknya terbilang setara dengan saham ya di Indonesia. Dan ini terbilang ya masih cukup murah kalau kita bandingkan sama negara-negara lain. Contohnya India itu pajak kriptonya mahal, Amerika Serikat pun juga kurang lebih sama, teman-teman. Nah, teman-teman, dengan majunya, calon presiden kita yang baru ya, yaitu Gibran Rakabuming Raka, di sini disebut teman-teman, eee, dia akan melakukan pertimbangan lain.
ya untuk meningkatkan, untuk increase more than, ya bisa dibilang adopsi daripada kripto. Jadi mereka atau dari pihak, pemerintahan ini tentunya akan melakukan pertimbangan, gimana caranya supaya, kripto itu bisa semakin, apa ya, semakin booming di Indonesia, teman-teman. Jadi Gibran baru-baru ini menyatakan bahwa partai politiknya berencana untuk fokus pada memberikan kesempatan kepada generasi muda Indonesia di bidang kripto blockchain. Wah, ini semoga menjadi, sebuah berita yang bagus ya. Semoga pajak juga diturunkan kalau bisa, teman-teman. Ya itulah, ini berita dari Indonesia. Kemudian, berita dari Coindex terkait dengan, Bitcoin ETF trading itu mengalami inflow yang sangat signifikan, teman-teman, sekitar 673 juta net flow masuk ya, teman-teman, dan ini sudah mencapai rekor. Ya, kendati, dari Grayscale itu masih melakukan distribusi, namun banyak sekali hedge fund lain kayak BlackRock, VanEck yang terus melakukan, akumulasi atau terjadi inflow akumulasi karena investor udah mulai beli ETF spot Bitcoin-nya mereka, teman-teman, otomatis mereka harus punya Bitcoin dong. Jadi dibelilah Bitcoin dan makin lama ya cadangan Bitcoin atau supply Bitcoin makin lama makin sedikit sepertinya, teman-teman. Karena kalau hedge fund masuk, kemungkinan mereka hold jangka pendek itu kayaknya kecil. Kemungkinan mereka akan hold dalam jangka waktu tertentu. Mungkin, konteksnya bisa berbulan sampai bertahun-tahun, teman-teman. Jadi ini merupakan sebuah adopsi yang baik untuk market kripto dan, teman-teman, dengan semakin semakin sulitnya Bitcoin didapatkan ya, karena hedge fund ini sudah masuk, ini bisa menyebabkan, supply Bitcoin kering. Kalau supply-nya kering, harganya akan gampang nge-pump, teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang, wah, nunggu Bitcoin, crash atau drop, teman-teman, itu bisa dibilang agak berat ya, agak berat nunggu dia drop, apalagi di kala fase bull run seperti sekarang. Ya, mungkin momentumnya ada ketika bear market nanti, tapi kalau untuk saat ini, untuk sekarang sepertinya agak berat kalau nunggu Bitcoin-nya turun, dan momentum itu masih ada pada banyak altcoin. Jadi bisa dilirik tuh altcoin-altcoin mana yang belum mengalami kenaikan secara signifikan. Tapi kalau Bitcoin udah menjelang all time high, sepertinya bentar lagi Bitcoin bakalan mencapai all time high dengan yang pertama adopsi yang lebih besar dari market ETF, yang kedua, kalau pivot Fed terjadi, maka akan lebih besar lagi dana yang masuk ke depannya. Oke, Bitcoin so far, masih berada di kisaran level 62.000, pergerakannya masih cenderung stabil dan sideways. Saya rasa pergerakan Bitcoin ini masih dalam proses konsolidasi. Di level resistance tertinggi ini, Bitcoin all time high di kisaran 68.000 ya. Let's say kalau di area-area sekarang Bitcoin bisa kembali menguat, teman-teman, bahkan menembus level tersebut dan berhasil breakout, maka trennya akan sangat-sangat positif. Itu dari BTC Dominance, overall kemarin ada sedikit penurunan yang terjadi, momentum untuk banyak meme coin kemarin ya nge-pump lumayan signifikan, Kongret yang udah cuan. Eh Terpantau XRP mulai naik ke $0,63, kemudian ada Litecoin juga nge-pump, teman-teman, menarik. Kemudian ada Polygon Matic kembali melanjutkan tren kenaikan, CRV dan koin-koin DeFi overall juga bagus. Terus meme token lagi booming, itu juga sudah mengalami kenaikan. Dari Bitcoin-nya sendiri saya rasa Bitcoin masih bakalan tetap, menarik ya untuk sekarang. Belum ada indikasi pembalikan arah di time frame daily ya, apalagi kita bakalan closing time frame untuk, weekly besok hari Senin jam 7 pagi waktu Indonesia Barat, dan overall create satu candle long stick ini menunjukkan indikasi bullish yang sangat kuat. Momentum bullish Bitcoin masih sangat-sangat baik. Itu ya, jadi lumayan positif buat Bitcoin untuk sekarang, ya manfaatkan fase konsolidasi pada Bitcoin ini untuk melakukan akumulasi. Ingat buat teman-teman yang mungkin trading harus, pintar-pintar mengatur keuangan, karena situasinya arus lagi kuat-kuatnya naik, teman-teman. Jadi momentum bullish lagi kuat ya. Jadi kalau ada koreksi-koreksi yang agak dalam,
ataupun koreksi-koreksi yang harganya wajar teman-teman, itu bisa teman-teman manfaatkan. Karena, untuk fase sekarang 2024 saya menilai, pergerakan Bitcoin masih akan sangat-sangat positif, mungkin sampai 2025 nanti. Jadi secara jangka panjang, ini masih bakalan sangat-sangat bullish. Itu aja paling, kalau posisi ideal sebenarnya untuk cicil Bitcoin sih di kisaran 60.000 sekarang, teman-teman. Itu pun nyarinya udah susah ya, karena Bitcoin bentar aja turun di level situ, dia akan balik lagi naik, teman-teman. Jadi, nggak dikasih diskon nih, nggak dikasih diskon. Kalau untuk altcoin ya, kalau bagi saya yang masih menarik untuk teman-teman perhatikan yaitu, Manta. Manta, momentum dari modular blockchain belum pada naik ya, Celestia juga belum naik terlalu tinggi setelah fase koreksi yang terjadi. Kemudian, eee, mana nih koin yang makin dikit ya, koin yang menarik, INJ saya rasa menarik juga teman-teman, ini juga sudah breakout kemarin dari pola, apa namanya, konsolidasinya dan sekarang ada momentum kenaikan, tapi INJ ini smart money-nya belum kuat, teman-teman. Kemudian render ini pelan-pelan koreksi, jadi bisa dimanfaatin aja buat teman-teman yang pengen masuk. WLD meskipun udah naik tinggi kemarin, tapi WLD ini market cap-nya masih kecil. Ya, supply yang beredar itu baru 1% dan sedikit koin yang dilempar ke market. Jadi, ya indikasinya WLD masih akan sangat-sangat positif untuk ke depan. Mmm Ya paling itu sih, mungkin koin-koin lain teman-teman boleh tambahkan ya, teman-teman pantau koin apa, bisa tambahkan di kolom komentar untuk menambah inspirasi bagi teman-teman mungkin, teman-teman lain yang mungkin masih bingung nih, wah enaknya masuk koin apa ya dalam posisi sekarang, di mana altcoin rata-rata udah pada mulai rally teman-teman. Oke gitu aja deh buat pembahasan kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita banyak sharing informasi di komunitas Telegram kita ya. Di sini, teman-teman bisa dapatin update berita-berita terbaru tentang market crypto. Kemarin juga aku posting terkait dengan sentimen yang ada pada meme coin, Floki yang akan burning, kemudian ada plan B yang mengatakan kita sudah berada dalam red dot cycles, yang berarti red dot cycles ini kita masuk ke tahap, bull run teman-teman. Jadi kita udah ada satu titik merah yang merupakan indikasi bull run coming teman-teman. Jadi, ya itu aja buat update kali ini teman-teman, yang mau join di komunitas Telegram kita, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Dan akhir kata saya Andre, makasih.